Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin Ariel Jasrianto dengan NPM 211000076. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai eh, kewirausahaan dan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan yang didoseni oleh Bapak Muhammad Erik Ernawan, SHMH. Selanjutnya ada 5 pokok pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama itu ada rangkuman singkat berkenaan dengan materi kewirausahaan. Yang kedua ini ada entrepreneur yang dikaitkan dengan profesi hukum. Lalu yang ketiga ada prinsip dalam entrepreneur. Yang keempat ada kesan dan pesan yang saya dapatkan dari tugas kelompok yang Bapak Eri tugaskan. Selanjutnya itu ada harapan saya sendiri berkenaan dengan mata kuliah entrepreneur dalam menunjang profesi sarjana hukum atau calon sarjana hukum. Nah, masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu rangkuman singkat mengenai materi kewirausahaan. Nah, kewirausahaan di sini adalah proses menciptakan atau memulai suatu usaha baru dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, hal tersebut itu melibatkan identifikasi peluang bisnis, pengambilan risiko, dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesuksesan. Nah, selanjutnya masih di pokok pembahasan yang sama, eh, yaitu langkah-langkah yang apa yang harus kita lakukan dalam pertama kali. Nah, dalam memulai bisnis itu apa saja langkah-langkahnya? Nah, yang pertama itu ada riset pasar. Riset pasar di sini itu mengidentifikasi kebutuhan pasar dan peluang yang ada. Nah, lalu yang kedua itu perencanaan bisnis. Membuat rencana bisnis yang mencakup visi misi dan strategi operasional, yaitu termasuk ke dalam perencanaan bisnis. Lalu yang ketiga itu mencari sumber pendanaan yang diperlukan untuk memulai bisnis. Nah, yang keempat itu menetapkan struktur perusahaan dan memenuhi persyaratan hukum. Nah, di poin keempat ini eh, menjadi poin yang sangat penting dalam langkah memulai bisnis. Kenapa poin 4 ini sangat penting? Karena dalam membangun bisnis kita harus mempunyai legalitas yang pasti gitu, agar konsumen atau pembeli itu merasa percaya kepada produk ataupun jasa yang kita tawarkan, agar konsumen pun mempunyai perlindungan hukumnya dan kita sebagai pelaku usaha pun mempunyai perlindungan hukum. Nah, selanjutnya ada masih di pembahasan yang sama, yaitu rangkuman singkat berkenaan dengan materi kewirausahaan. Nah, tadi kan ada pengertian mengenai kewirausahaan, yang kedua itu langkah-langkah, dan yang ketiga ini yaitu strategi dalam memasarkan usaha yang dapat eh, kita eh, lakukan gitu. Nah, strategi yang pertama itu mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk menentukan target pasar. Nah, yang kedua itu pengembangan produk. Nah, menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, lalu yang ketiga itu ada pengaturan harga. Nah, menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk dan harga pesaing. Nah, poin ketiga ini sangat penting, bukan sangat, lumayan penting. Mengapa? Karena eh, dalam menentukan harga itu kita tidak boleh asal-asalan, tidak boleh juga untuk merusak harga di pasaran. Maksudnya merusak harga di pasaran, misalnya kita menjual produk A itu seharga 3.000, sedangkan pasar-pasar yang lain itu menjual produk seharga 6.000. Otomatis konsumen ataupun pembeli itu kan otomatis, oh lebih baik mending beli kita gitu kan karena lebih murah. Nah, itu merugikan para pengusaha-pengusaha yang lain. Maka dari itu kita dalam menentukan harga itu harus sesuai dengan nilai produknya dan harga para pesaing-pesaing kita gitu. Nah, lalu ya ada promosi. Nah, mengkomunikasikan nilai produk kepada konsumen melalui berbagai saluran pemasaran. Contohnya seperti televisi,
atau radio ataupun e-commerce dan lain-lain gitu kan. Seperti sekarang itu kan banyak pedagang-pedagang atau pelaku usaha UMKM itu memasarkan produk-produknya di e-commerce, di iklan Instagram, TikTok, lalu juga di live TikTok, live Instagram, wah banyak lah pokoknya. Nah, lanjut ke pokok pembahasan yang kedua mengenai kaitannya entrepreneur dengan profesi hukum. Nah, eh, entrepreneur dalam konteks profesi hukum ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengubah ide atau inovasi yang baru menjadi suatu keberhasilan. Nah, eh, hal ini pun menjadi konvergensi konsolidasi bisnis hukum lintas batas, pendekatan bisnis yang semakin diperlukan oleh para profesional profesional hukum, serta perubahan dalam regulasi terkait iklan komersial bagi pengacara. Nah, seiring dengan perubahan ini, semakin penting bagi para pengacara itu untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang operasional bisnis dan manajemen. Tuh. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam entrepreneur. Nah, yang saya rangkum ada 4 prinsip. Yang pertama itu prinsip perubahan mindset. Mindset. Nah, pelaku usaha itu harus memiliki mentalitas entrepreneur dan memungkinkan seseorang sarjana hukum untuk melihat dirinya sebagai pengusaha dari bisnis pribadi mereka, karena itu pun membantu mereka dalam mengembangkan visi yang jelas, mengidentifikasi peluang, dan mengambil inisiatif untuk meraih kesuksesan dalam karir hukum mereka. Nah, lalu yang kedua itu ada mindset pengembangan keterampilan bisnis. Nah, memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip bisnis itu, yaitu pengembangan keterampilan pemasaran dan manajemen keuangan dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam eh, membangun usaha. Nah, lalu ada prinsip yang ketiga yaitu inovasi dan nilai tambah. Yang keempat itu ada keterampilan pemasaran dan klien. Nah, di poin keempat ini pun mempunyai menjadi poin yang sangat penting karena memiliki keterampilan pemasaran yang baik dan kemampuan untuk membangun hubungan dengan klien akan memungkinkan seorang pelaku usaha atau sarjana hukum untuk memperluas jaringan atau membangun hubungan relasi kepada para konsumen ataupun pembeli produk atau jasa yang kita tawarkan nanti. Nah, selanjutnya itu ada kesan pesan dan terkait tugas kelompok yang Pak Erik tugaskan minggu-minggu kemarin. Nah, kesan kesan saya yang pertama itu eh, saya mendapat kesadaran akan peran pengusaha dalam keberlanjutan lingkungan gitu, karena jika para pelaku usaha itu dari menengah atas semua pasti memasang patokan harga itu kan logikanya gitu ya. Kalau misalnya pelaku usaha atau usahanya sudah besar, itu kan pasti membuat harga barang atau harga jual yang mereka tawarkan itu menjadi kan sangat tinggi atau mahal kan. Nah, masyarakat rendah itu kan kebanyakan bukan hampir, eee, ada juga yang tidak tidak mampu gitu ataupun berkecukupan saja gitu kan. Nah, maka dari itu para pelaku usaha di kalangan UMKM itu mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlanjutan lingkungan atau lingkungan yang ada gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan usaha. Nah, dalam mengembangkan usaha itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar eh, usahanya itu berjalan dengan lancar. Nah, lalu ada kerja keras, konsistensi, dan keterampilan manajerial. Terus yang keempat itu mengenai pentingnya pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada pesan. Pesan yang dapat saya sampaikan terkait tugas kelompok kemarin yaitu karena pentingnya kesan-kesan yang saya jelaskan tadi di atas, hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan dalam kewirausahaan dan relevansinya dengan keberlanjutan dan inovasi. Nah,
Selanjutnya, itu ada harapan saya berkenaan dengan mata kuliah entrepreneur atau kewirausahaan dalam menunjang profesi seorang sarjana hukum. Nah, harapan saya ini, adalah, mata bahwa mata kuliah entrepreneurship bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi seorang sarjana hukum untuk menjadi lebih inovatif, proaktif, dan adaptif dalam memahami serta menghadapi tantangan yang, kompleks di dunia hukum dan bisnis. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan yang saya dapat sampaikan dari tugas kunjungan kepada pelaku usaha kemarin dengan mewawancarai para pelaku usahanya. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu sebagai seorang mahasiswa hukum, saya menyimpulkan bahwasanya kita sebagai calon pelaku usaha harus mempunyai jiwa-jiwa leadership untuk mengatur para pekerja, yang bekerja di bawahnya ataupun bekerja bersama itu, dapat mempunyai batasan. Nah, batasan apa? Batasan-batasan, untuk membatasi tindakan yang tidak perlu dalam, proses usaha tersebut agar, menghindari atau mencegah, penyalahgunaan, wewenang atau usaha. Nah, karena dalam proses membangun usaha tersebut, dapat banyak sekali resiko yang dapat terjadi. Oleh karena itu hasil daripada tugas, kunjungan kemarin itu agar kita, mendapatkan atau diberikan sedikit ide, inovasi, dan solusi terkait peluang, resiko, dan keuntungan yang dapat terjadi kapan saja. Nah, mungkin cukup sekian yang, dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.